Oke, sekarang karena sudah 3 hari ya kita di Genting Highland, kita akan pindah. Kalau tadi di Genting itu daerah pegunungan, sekarang kita mau pindah ke daerah perkotaan. Ini pas banget ya jadwalnya kami. Jadi ketika kami turun, ini seharian itu hujan terus di daerah Genting. Karena hujan, susah kemana-mana, ya sudah, pas banget nih kita pindah ke Kuala Lumpur. Tuh lihat awannya tuh, itu tebel banget itu. Ketika udah masuk daerah perkotaan, cuacanya berubah ya, jadi agak terang. Kami melakukan perjalanan dari daerah Genting, dari Hotel Awana ke Kuala Lumpur, itu kira-kira memakan waktu sekitar 45 menitan. Sebelumnya kami menginap di Hotel Awana di Genting. Yang belum melihat, mungkin teman-teman bisa lihat ya, cek video kami untuk review Hotel Awana. Dari Awana Genting, kami itu pesan Grab. Kenapa kami pesan Grab dari Genting ke Kuala Lumpur? Ya karena harganya jauh lebih murah. Kami karena bawa kopernya agak banyak ya, yang besar ada 2, ada satu lagi juga ukuran medium. Jadi kami pesan itu Grab-nya yang ukuran XL. Grab yang XL itu bisa masuk 6 orang ya, kalau tidak ada koper. Untuk harganya berikut tol itu sekitar 350 ribuan sampai 400 ribuan. Nah ini teman-teman lihat ya, kita udah masuk ke daerah kota. Dan seperti yang dilihat, ini ada MRT-nya. Kenapa saya highlight MRT ini? Karena kita bisa pakai MRT untuk pergi kemana-mana dari Kuala Lumpur. Mau ke tempat destinasi pusat kuliner bisa pakai MRT, atau kalau mau ke Batu Cave juga sama, bisa lewat MRT. Nanti kami bagikan ya tips and triknya bagaimana naik MRT di sana. Nah ini kita mau sampai. Jembatan yang di atas ini nih sebelah kiri, itu kita bisa naik nih dari dekat Novotel. Jembatan itu bisa bawa kemana? Itu bisa bawa kita ke Twin Tower. Oke, kita udah sampai. Sekarang kita turun. Mulai hujan ya di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini untuk drop off-nya memang tidak begitu besar. Cuma selama kami di sini sih nggak ada macet-macet ya untuk drop off di sini. Hotel ini namanya adalah Novotel KLCC. Jadi memang letaknya itu memang ada di tengah-tengah Kuala Lumpur ya. Resepsionisnya cuma 2 yang di depan itu. Untuk bangunannya sendiri kelihatannya lagi direnovasi ya. Mungkin itu area lobi yang sedang direnovasi. Check-in-nya sendiri juga cepet banget kok, nggak ribet. Selama itu direnovasi, kita bisa menggunakan area ini untuk menunggu proses check-in. Ini kelihatannya cafe ya, yang biasa ada di lobi atau lounge. Jadi kalau mau pesan minum di depan itu bisa. Cuma botol-botolnya ini kelihatannya bukan botol sirup koko pandan ya, tapi minuman yang lebih high class. Jadi kalau ada yang hobi minum ya boleh dicoba lah di situ. Kami sendiri sih belum coba ya. Staffnya lumayan helpful, sangat helpful sekali. Kami memesan kamar yang twin, tapi karena ternyata twinnya itu tidak bisa digabung, kami minta tukar ke ukuran yang king dan langsung dikasih sama resepsionisnya tanpa biaya tambahan sama sekali. Di sini cukup helpful, dari petugas concierge-nya sampai dengan staf resepsionisnya. Ini adalah kamarnya ya. Untuk kamarnya sendiri memang tidak seluas yang di Awana ya ketika di Genting. Tapi di sini jauh lebih baik kamarnya dan sangat bersih. Kalau ditanya lebih comfy yang mana, saya akan menjawab di sini akan jauh lebih comfy. Tipenya minimalis ya, dan fasilitasnya juga lumayan lengkap. Walaupun kecil ya, tapi kami betah sekali di sini. Kalau nanti ada waktu ke Kuala Lumpur lagi, ini kami akan stay lagi sih di sini. TV-nya juga cukup besar ya, dan biasa dikasih tea maker, dan itu tehnya juga Dilmah ya. Kalau yang suka tel Dilmah, pas banget di sini. Karena ini di perkotaan,
Jadi view-nya adalah kalau kita buka jendela, ya otomatis gedung tetangga. Tapi memang area perkotaan ya seperti ini ya. Cuma sayangnya jalan yang di bawah itu kalau malam tuh nggak macet, nggak banyak kendaraan. Jadi kalau ada yang suka ambil video atau foto, nah itu nggak bisa tuh di bawah tuh. Biasa kan kalau banyak kendaraan lewat lalu lalang kan bagus ya untuk materi video atau foto. Tapi yang ini sepi sih. Oh iya, ini ya colokannya ya. Jadi jangan lupa teman-teman bawa konverter. Nah, ini adalah ruangannya ya kalau kita lihat dari atas. Jadi sengaja saya putar-putar nih, biar teman-teman bisa kebayang ruangannya seperti apa. Ya pas lah ya, nggak kecil, nggak besar. Kalau anak-anak masih kecil gitu masih oke lah ruangannya ya. Tapi kalau anaknya udah umur 15 tahun gitu, kelihatannya sih lumayan sempit ya, kalau satu kamar aja. Oke, ini kamar mandinya. Kamar mandinya bersih sekali dan semuanya masih perfect. Sabun juga semua dikasih lengkap, ada lotion juga. Ini amenities-nya juga lebih lengkap ya daripada Awana. Nah, lihat ya, kerannya kan ada 2. Jadi, keran yang satu ini nih, ini buat air minum. Jadi air yang keluar di keran ini itu bisa langsung diminum dan langsung dimasukkan ke botol yang udah disediakan di depan. Kalau yang ini itu biasa buat cuci tangan. Jangan terbalik ya. Saya minum air itu sih selamat ya. Nggak sakit perut lah. Kemudian biasa ya toilet sama area shower itu dibagi 2, dipisah. Ya pas lah. Di sini nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Di sini sayangnya showernya yang model di depan ini ya, bukan yang model di atas. Nah, ini kenapa saya shoot? Karena wanginya nih sangat wangi sekali. Lebih wangi dari hotel yang di Genting itu. Kalau sampai diambil nih hilang, itu disuruh bayar 100 ringgit atau kira-kira hampir 400 ribu rupiah. Nah, untuk fasilitas gym dan kolam renang itu ada di lantai 3 ya. Jadi kita tinggal ke lantai 3, begitu keluar lift. Nah, ini langsung kelihatan kolam renangnya seperti apa. Ini ruang gymnya lumayan besar ya. Cuma saya nggak bisa shoot ke dalam. Takutnya mengganggu ada satu orang yang lagi nge-gym di dalam itu. Jadi saya shoot dari luar aja. Kelihatannya sih lumayan lengkap ya di sini ya. Nah, ini ketinggian kolam renang ya. Untuk dewasa 1,2 meter, untuk anak-anak setengah meter. Di sini saya nggak ngelihat ada yang jagain kolam renang. Jadi kalau ada yang berenang di sini, anak-anaknya tolong dijaga juga ya. Nah, ini kolam renangnya. Teman-teman bisa lihat ya pemandangannya seperti apa. Karena memang di pusat kota, jadi kalau kita berenang ya pemandangannya ya gedung-gedung. Di kolam ini kami sih belum cobain ya, karena kelupaan bawa baju renang. Tapi karena bagus, jadi kami pakai nih buat foto-foto sekeluarga di sini. Lumayan kan backgroundnya gedung-gedung tinggi dan kosong lagi, nggak ada orang. Diintip apa enggak, udah cuek aja lah ya. Yang penting kita nggak tahu lah lagi diintip apa enggak. Mau berjemur juga bisa, silakan di sini. Demikian review kami untuk Hotel Novotel KLCC. Nanti lanjut lagi ya di video berikutnya untuk satu hotel lagi yang kami tempati di Kuala Lumpur. Jangan lupa subscribe. Nantikan kami di video berikutnya ya. Kami akan share tips and trick di KLCC.